Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohima dengan NIM 0302241023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode-metode filsafat. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata methodos, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata yang pertama adalah meta, yang artinya mengikuti, melalui, menuju, dan sesudah. Kata yang kedua adalah hodos, yang memiliki arti jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi, istilah metodos itu dapat diartikan sebagai penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Adapun menurut terminologi atau istilah, metode dapat diartikan sebagai suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis, yang digunakan untuk memahami suatu objek permasalahan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Metode filsafat itu terbagi menjadi beberapa metode. Adapun di antaranya yang pertama adalah metode filsafat kritis. Metode filsafat kritis adalah cara berpikir yang selalu mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi segala sesuatu secara mendalam sebelum menerima sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi, metode filsafat kritis ini mengajarkan kita untuk tidak begitu saja menerima suatu informasi, melainkan selalu mempertanyakan bagaimana, mengapa, apakah ini benar. Metode filsafat kritis dikembangkan oleh dua filsuf terkemuka, dan di antara keduanya memiliki perbedaan masing-masing dalam mengembangkan metode filsafat kritis. Adapun filsuf yang pertama adalah Socrates. Anton Barker mengemukakan bahwasanya cara berpikir Socrates terbagi ke dalam dua tingkatan menurut perspektif Aristoteles. Adapun yang pertama adalah Socrates ingin mencari yang umum, yang batinnya di dalam benda-benda, khususnya yang berkaitan dengan manusia. Yang kedua, yang umum menurut pemahaman Socrates adalah di mana beliau ingin mencari di bidang etis, yaitu sejauh menyangkut tingkah laku manusia, kebajikan susila, dan keutamaan. Adapun filsuf yang kedua adalah Plato. Kekhasan metode filsafat Plato dan yang membedakannya dengan Socrates adalah yang pertama, Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang keilmuan eksakta mendapat posisi yang istimewa bagi Plato. Metode filsafat yang kedua adalah metode filsafat skolastik, yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Metode filsafat skolastik ini dikembangkan oleh sekolah-sekolah biara dan keuskupan, di mana Thomas Aquinas selain sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai imam Katolik dan biarawan. Metode filsafat skolastik ini disebut juga dengan metode sintesis deduktif, di mana metode ini menekankan pada tiga hal, yaitu meneliti cara berpikir, cara menguraikan, dan cara membuktikan ajarannya. Metode filsafat yang ketiga adalah metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif merupakan pendekatan dalam filsafat yang menggunakan intuisi sebagai alat utama untuk memahami dan menyelidiki kebenaran atau realitas. Intuisi di sini merujuk pada pemahaman atau pengetahuan yang diperoleh tanpa proses berpikir yang jelas. Seringkali muncul sebagai insting atau perasaan yang mendalam terhadap sesuatu. Adapun filsuf yang mengembangkan metode filsafat ini adalah Henri Bergson. Beliau merupakan filsuf Prancis. Ia berpendapat bahwasanya realitas sejati hanya dapat dipahami melalui intuisi, bukan melalui analisis intelektual atau ilmiah yang statis. Metode filsafat yang keempat adalah metode filsafat skeptis. Metode filsafat skeptis adalah pendekatan yang selalu meragukan atau mempertanyakan pengetahuan, keyakinan, dan asumsi yang kita miliki. Filsafat skeptis menekankan kepada kita untuk tidak secara langsung menerima sesuatu sebagai kebenaran, sebelum terlebih dahulu mempertanyakan dan mengujinya, bahkan untuk hal-hal yang sudah dianggap jelas dan dianggap benar oleh orang banyak. Dengan meragukan,
Skeptisme mendorong kita untuk mencari bukti dan alasan yang kuat sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran. Adapun filsuf yang mengembangkan metode ini adalah René Descartes. Dalam upayanya mencari kebenaran, beliau meragukan segala sesuatu, sampai ia menemukan bahwa satu-satunya yang pasti adalah bahwa ia sedang berpikir. Dari sinilah muncul ungkapan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Metode filsafat yang kelima adalah metode filsafat empiris. Metode filsafat empiris merupakan cara berpikir yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan langsung melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, merasakan, menyentuh, dan mencium.